Masih gempar soal keris sakti Gus Samsudin yang disebut mainan anak-anak oleh pesulap merah. Betul. Ini pesulap merah kan lagi bongkar nih sosok Sei Baba, Betul. ya, yang sudah lama meninggal kemudian diangkat kembali oleh beliau untuk menjadi konten beliau, bahan beliau di kontennya. Nah, ini terkait dengan trik-trik gitu ya. Beberapa waktu lalu pesulap merah ini mempersoalkan juga dengan keris yang bisa mengeluarkan petir, kan gitu ya Mas Abed ya. Di situ disebutnya keris sakti Gus Samsudin. Ya, kita nggak mau membela, tapi di mana pernyataan yang mengatakan Gus Samsudin itu punya keris sakti? Nah, gitu. Betul. Nah, sementara Gus Samsudin aja mengatakan dirinya ini hanya hamba yang biasa, manusia tanpa ada kekuatan yang gimana-gimana. Kekuatan saya adalah salawat dan doa kepada Sang Maha Kuasa. Kan gitu Mas Ahmed. Jadi soal keris sakti ya, menurut Mas Ahmed, dari pandangan Mas Ahmed itu menanggapi pesulap merah gimana? Untuk Marcel ya, saya jelaskan sedikit kamu ya Marcel ya. Gus Samsudin itu tidak pernah sekalipun bilang dia memiliki keris sakti. Ini yang bilang keris sakti itu para orang-orang yang tidak senang dengan dia. Nah, dia ini, asal kamu tahu Marcel ya, dia ini orang Jawa dan dia termasuk leluhurnya ini banyak. Jadi dia itu suka mengkoleksi segala keris-keris yang diberi oleh leluhurnya. Dan kamu juga sangat berlebihan juga Marcel. Kamu bongkar, kamu bilang keris sakti, keris petirnya. Dia tidak pernah mengucapkan keris petirnya itu keris sakti. Yang penting dia bantu orang mengobati dengan izin Allah, sembuh, alhamdulillah. Itu dia. Iya, jadi memang keris yang dipersoalkan itu kemarin itu kan dimiliki Marcel juga Mas Ahmed. Artinya kalau nggak salah dimiliki beliau juga. Kemudian di dalam keris itu ada baterai. Dan itu digunakan pada saat itu sama Gus Samsudin untuk media pengobatan. Apa salahnya sih kalau misalkan itu sebagai media gitu? Toh tujuannya baik untuk menyembuhkan orang. Gitu. Dan Gus Samsudin tidak ada ngomong itu keris sakti kan? Cuman memang keris itu dijaga. Ya, saya yakin dan percaya Gus Samsudin ini sosok yang menjaga barang yang dimilikinya, apalagi berbau-berbau dengan peninggalan-peninggalan seperti itu. Dia ada seperti museumnya, museum benda-benda dia. Ya, apalah ibaratnya ruangan khusus Mas Ahmed ya. Karena kita pernah melihat sendiri itu di Padepokan Mas Karyo. Ya, itu memang disusun rapi, dan dijaga, dirawat seperti bahkan itu. Kita lihat situ ada keris yang terpanjang. Oke. Jadi seperti ini Mas Ahmed, nanti kita akan lihat ini pesulap merah ini membuktikan perkataannya di mana sih Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Ya, ingat ya, harus garis bawahi, pesulap merah harus membuktikan di mana Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Nah, ini Mas Ahmed, pesulap merah ini gempar membongkar-bongkar perdukunan karena memang erat kaitannya dengan trik-trik seperti itu. Nah, kita lihat sendiri hal-hal yang positif dari orang itu tujuannya apa gitu Mas. Tapi lama-lama para netizen ini ingin bertanya sebetulnya. Bertanya apa Mas Ahmed? Dan termasuk saya, Marcel ini sebenarnya memang pesulap atau pembongkar konten. Namanya pesulap merah, tapi dia kontennya pembongkar konten-konten orang, trik-trik orang. Ya udah Mas Ahmed, itu nggak usah dipersoalkan. Yang penting gini, soal keris sakti ya, saya tidak pernah mendengar Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Netizen pun tidak pernah dengar. Cuman kalau dirawat, namanya kita kejawen, apalagi tiap malam suro ya. Malam suro itu di bulan Jawa itu pasti ada rutinitas kayak memandikan. Itu wajib. Keris seperti itu dengan air kembang, air suci dan lain-lain. Itu bagi kebudayaan Jawa yang punya keris itu wajib dimandikan. Nggak wajib juga Mas Ahmed, tapi yang mempunyai keyakinan, kepercayaan, keilmuan lah, keilmuan.
itu dikerjakan. Ini gitu. Ada Rona nih untuk Gus Samsudin, terus semangat. Ini dari Rona. Menurutku ujian yang terberat bagi Gus Samsudin bukan hinaan orang, tapi beratnya untuk menahan kata-kata yang tidak baik kepada yang menghina beliaunya. Semoga Gus Samsudin dan semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Nusantara selalu beristiqomah di dalam kebaikan, diberi kesabaran tanpa batas, barokah umur, rezeki sehat jasmani dan rohani, bejo dunia lan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih gempar soal keris sakti Gus Samsudin yang disebut mainan anak-anak oleh pesulap merah. Betul. Ini pesulap merah kan lagi bongkar nih sosok Sei Baba. Betul. Ya, yang sudah lama meninggal kemudian diangkat kembali oleh beliau untuk menjadi konten beliau, bahan beliau di kontennya. Nah, ini terkait dengan trik-trik gitu ya. Beberapa waktu lalu pesulap merah ini mempersoalkan juga dengan keris yang bisa mengeluarkan petir. Kan gitu ya Mas Abed ya. Di situ disebutnya keris sakti Gus Samsudin. Ya, kita nggak mau membela, tapi di mana pernyataan yang mengatakan Gus Samsudin itu punya keris sakti. Nah, gitu. Betul. Nah, sementara Gus Samsudin aja mengatakan dirinya ini hanya hamba yang biasa. Betul. Manusia tanpa ada kekuatan yang gimana-gimana. Kekuatan saya adalah salawat dan doa kepada Sang Maha Kuasa. Betul. Kan gitu Mas Ahmed. Jadi soal keris sakti ya, menurut Mas Ahmed, dari pandangan Mas Ahmed itu menanggapi pesulap merah gimana? Untuk Marcel ya, saya jelaskan sedikit kamu ya Marcel ya. Gus Samsudin itu tidak pernah sekalipun bilang dia memiliki keris sakti. Ini yang bilang keris sakti itu para orang-orang yang tidak senang dengan dia. Nah, dia ini asal kamu tahu Marcel ya, dia ini orang Jawa dan dia termasuk leluhurnya ini banyak. Jadi dia itu suka mengkoleksi segala keris-keris yang diberi oleh leluhurnya. Dan kamu juga sangat berlebihan juga Marcel. Kamu bongkar, kamu bilang keris sakti, keris petirnya. Dia tidak pernah mengucapkan keris petirnya itu keris sakti. Yang penting dia bantu orang mengobati dengan izin Allah, sembuh, alhamdulillah. Itu dia. Iya, jadi memang keris yang dipersoalkan itu kemarin itu kan dimiliki Marcel juga Mas Ahmed. Artinya kalau nggak salah dimiliki beliau juga. Kemudian di dalam keris itu ada baterai. Betul. Dan itu digunakan pada saat itu sama Gus Samsudin untuk media pengobatan. Apa salahnya sih kalau misalkan itu sebagai media gitu? Toh tujuannya baik untuk menyembuhkan orang. Gitu. Dan Gus Samsudin tidak ada ngomong itu keris sakti kan? Ada. Cuman memang keris itu dijaga. Ya, saya yakin dan percaya Gus Samsudin ini sosok yang menjaga barang yang dimilikinya, apalagi berbau-berbau dengan peninggalan-peninggalan seperti itu. Dia ada seperti museumnya, museum benda-benda dia. Ya, apalah ibaratnya ruangan khusus Mas Ahmed ya. Karena kita pernah melihat sendiri itu di Padepokan Mas Karyo. Ya, itu memang disusun rapi, dan dijaga, dirawat seperti bahkan itu. Kita lihat situ ada keris yang terpanjang. Oke. Jadi seperti ini Mas Ahmed, nanti kita akan lihat ini pesulap merah ini membuktikan perkataannya di mana sih Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Ya, ingat ya, harus garis bawahi, pesulap merah harus membuktikan di mana Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Nah, ini Mas Ahmed, pesulap merah ini gempar membongkar-bongkar perdukunan karena memang erat kaitannya dengan trik-trik seperti itu. Nah, kita lihat sendiri hal-hal yang positif dari orang itu tujuannya apa gitu Mas. Tapi lama-lama para netizen ini ingin bertanya sebetulnya. Bertanya apa Mas Ahmed? Dan termasuk saya, Marcel ini sebenarnya memang pesulap atau pembongkar konten. Namanya pesulap merah, tapi dia kontennya pembongkar konten-konten orang, trik-trik orang. Ya udah Mas Ahmed, itu nggak usah dipersoalkan. Yang penting gini, soal keris sakti ya,
saya tidak pernah mendengar Gus Samsudin mengatakan kerisnya sakti. Netizen pun tidak pernah dengar. Cuman kalau dirawat, namanya kita kejawen, apalagi tiap malam suro ya. Betul. Malam suro itu di bulan Jawa itu pasti ada rutinitas kayak memandikan. Ya, itu wajib. Keris seperti itu dengan air kembang, air suci dan lain-lain. Itu bagi kebudayaan Jawa yang punya keris itu wajib dimandikan. Nggak wajib juga Mas Ahmed, tapi yang mempunyai keyakinan, kepercayaan, keilmuan itu dikerjakan. Ini gitu. Ada Rona nih untuk Gus Samsudin, terus semangat. Ini dari Rona, menurutku ujian yang terberat bagi Gus Samsudin bukan hinaan orang, tapi beratnya untuk menahan kata-kata yang tidak baik kepada yang menghina beliaunya. Semoga Gus Samsudin dan semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Nusantara selalu beristiqomah di dalam kebaikan, diberi kesabaran tanpa batas, barokah umur, rezeki sehat jasmani dan rohani, bejo dunia lan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Amin.